Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mullah Channel dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 Nabi Allah disebutkan secara berturut-turut di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya. Ketiga Nabi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tangguh, mereka bersabar, akhirnya diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan harta benda, yang tadinya menjadi orang yang kaya tiba-tiba menjadi miskin. Diuji dengan keluarganya, meninggal anak-anaknya. Bukan hanya itu, termasuk ditinggalkan oleh istrinya, bahkan dirinya sendiri diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit. Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau yang Maha Penyayang dari yang penyayang. Nabi Ayyub alaihissalam bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada akhirnya berdoa, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum." Fastajabna lahu, maka kami perkenankan baginya, kami kabulkan baginya. Fakashafna ma bihi min dur, lalu kami hilangkan penyakit yang ada padanya. Dihilangkan penyakitnya Nabi Ayyub alaihissalam. Wa atainahu ahlahu, dan kami kembalikan keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum, dan dilipat gandakan bilangan mereka. Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zikra lil abidin, dan peringatan bagi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mullah Channel dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ada saudara-saudara kita atau ada di antara kita diuji oleh Allah dengan harta benda, dengan keluarganya, diuji dengan dirinya sendiri. Maka marilah kita berdoa kepada Allah, berdoa sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam. Insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Nabi yang kedua diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam suatu ketika masuk di dalam perut ikan, berarti ada 3 kegelapan baginya. Yang pertama, gelapnya malam. Yang kedua, gelapnya lautan. Dan yang ketiga, gelapnya perut ikan. Tapi semuanya ini dilalui dengan sabar, tabah, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya yang terkenal adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang aniaya. Doanya Nabi Yunus alaihissalam ada 3 intinya. Yang pertama mengesahkan Allah, yang kedua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan Allah, dan yang ketiga mengakui kesalahannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Allah berfirman,
fastajabna lahu, maka kami perkenankan, kami kabulkan baginya, wa najjainahu minal ghammi, dan kami selamatkan dari kedukaan, kami selamatkan dari penderitaan, kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang mukmin. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mulla Channel dimanapun berada, kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk zikir atau doa yang paling bagus dibaca adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Membaca doanya Nabi Yunus alaihissalam, semoga dikeluarkan, semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai ujian yang kita hadapi. Yang ketiga, Nabi Zakaria alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya sudah tua, istrinya mandul, belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan saya hidup menyendiri, sesungguhnya engkau sebaik-baik pewaris. Ini doanya Nabi Zakaria alaihissalam, sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastajabna lahu, maka kami perkenankan, kami kabulkan baginya. Wa wahabana lahu Yahya, kami berikan Yahya kepadanya. Itulah kemudian menjadi Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki istrinya baginya. Tidak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi ada di antara saudara-saudara kita yang belum punya anak, maka bacalah doa ini. Kalau seandainya punya anak tetapi anaknya pergi merantau, pergi menuntut ilmu, maka bacalah doa ini supaya ada yang bersama di rumah. Kalau seandainya pasangannya bermasalah, supaya pasangannya baik, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah doa ini. Semoga dengan doa ini keluarga kita menjadi keluarga yang baik, harmonis. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.